Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Paras, dengan NPM 2310631121. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah diberikan. Oke, untuk soal yang pertama, jelaskan secara detail perbedaan organisasi komputer dengan arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur dasar bagaimana sebuah sistem komputer dirancang dan bekerja secara fungsional. Arsitektur berfokus pada yang pertama, bagaimana CPU bekerja, kedua, bagaimana instruksi diproses, yang ketiga, bagaimana sistem pengalamatan memori, dan yang terakhir ada bagaimana interkoneksi antar komponen dirancang. Arsitektur lebih menekankan pada apa yang dilihat programmer dan bagaimana sistem memenuhi kebutuhan fungsional dan kinerja. Contoh, mekanisme kerja CPU dan cara akses data dari cache ke RAM. Oke, ke organisasi komputer. Organisasi komputer adalah implementasi teknis dari arsitektur tersebut. Organisasi berkaitan dengan teknologi hardware yang digunakan, sistem memori, perangkat muka, sinyal kontrol, dan hubungan antar unit operasional. Organisasi menjelaskan bagaimana arsitektur direalisasikan secara fisik. Contoh, jenis RAM yang digunakan, teknologi cache, desain motherboard saja. Itu kesimpulannya, perbedaan antara organisasi komputer dengan arsitektur komputer adalah arsitektur adalah konsep dan rancangan sistem, sedangkan organisasi adalah realisasi fisik. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Konsep sistem komputer dan blok diagram. Di sini ada konsep sistem komputer. Sistem komputer adalah kesatuan dari hardware, software, dan firmware. Komponen-komponen yang saling terhubung yang bekerja secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu, lalu mengolah data menjadi informasi. Konsep sistem komputer bekerja melalui mekanisme, yaitu input, proses, output, lalu terakhir storage, untuk menghasilkan informasi yang bernilai. Dan berikutnya, di sini ada blok diagramnya. Ada input, tadi input, CPU, output, lalu ada storage. Di CPU sendiri terdiri dari control unit, lalu dan register. Lanjut ke slide berikutnya. Control unit sendiri bertugas, tugasnya untuk mengambil instruksi dari memori, lalu menerjemahkan instruksi, lalu juga mengatur jalannya eksekusi. Kedua ada arithmetic logic unit atau ALU. Tugasnya yang pertama untuk operasi aritmatika, tambah, kurang, kali, bagi. Ada yang juga bertugas untuk operasi logika, and or not, perbandingan. Dan yang ketiga ada register, tugasnya untuk penyimpanan sementara berkecepatan sangat tinggi. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Ini ada cara kerja komputer. Alur umum dari proses kerja komputer, dari hard disk ke RAM, lalu ke cache, lalu ke CPU, lalu terakhir ke output. Di sini terdapat tahapan kerjanya. Yang pertama ada data disimpan di hard disk, kedua data dipindahkan ke RAM saat program dijalankan,
Ketiga, data masuk ke cache untuk mempercepat akses. Dan keempat, ada CPU memproses data. Lalu ada siklus instruksi CPU. CPU bekerja melalui 3 tahap. Pertama ada fetch untuk mengambil instruksi, decode untuk menerjemahkan instruksi, tiga ada execute untuk menjalankan instruksi. Oke, lanjut. Here ada cara hasil akhirnya. Hasil akhir ditampilkan melalui output atau disimpan kembali ke storage. Kesimpulannya, untuk soal ketiga ini, komputer bekerja secara sistematis dan terstruktur melalui siklus instruksi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.